saya ditujukan 37 link. Di antaranya ada link X-nya Dokter Tifa yang berupa gambar-gambar ijazah itu. Dia akan mau diperiksa, bersedia jika ijazah itu dihadirkan. Karena ijazah itu kan ada masalah fitnah, masalah pencemaran nama baik dan sebagainya, ya kan? Iya. Ya kalau ijazahnya ada, kalau nggak ada gimana? Ya. Tadi Pak Alkatin juga bilang, kan tadinya kan ada laporan tuh ada 5 dari Peradi bersatu yang akhirnya bercerai-berai itu, ya, gitu kan. Sudah nggak bersatu lagi. Ya, nggak bersatu lagi kan, udah mundur 2 kan. Nah, itu kan mereka tadinya melaporkan dari lokus yang berbeda-beda. Oh, ya kan? Tadinya ada yang iya. di Jakarta Pusat, ada yang di Jakarta Utara, ada yang di Depok. Sekarang Nalal nggak? Atau Nurul nggak? Ya, atau logis nggak? Yang tadinya mereka laporkan di mana-mana, tiba-tiba bisa dikumpulkan jadi setempat di Jakarta Pusat tanggal 22 Januari. Sama dengan laporannya Jokowi dijadikan satu. Ini sama. Bukan saya Bu yang sampai jam, saya sampai jam 12 lebih. Tapi yang jelas kemarin saya ditujukan 37 link. Di antaranya ada link X-nya Dokter Tifa yang berupa gambar-gambar ijazah itu. 15 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sudah bersama kita Bang Al-Katiri. Beliau adalah kuasa hukum Dokter Tifa. Baik Bang, mungkin bisa diceritakan hari ini tadi masuk jam berapa dan hari ini jam 1 siang sudah berapa pertanyaan dan apa isinya? Silakan mohon dijelaskan ya, Bang. Terima kasih. Tadi masuk hampir jam 11 ya. Oke. Jam 11 kita masuk. Kemudian masih sekitar identitas. Oke. Sekitar identitas, nama, terus apa namanya? Title, sekolah di mana, apa-apa dijawab. Begitu masuk materi, Dokter Tifa bilang, saya keberatan menjawab jika ijazahnya tidak dihadirkan. Oh, oke. Ijazah yang sudah disita oleh Bareskrim di Solo itu kan bukan Bareskrim, sorry, Polda Metro Jaya. Polda di Solo itu berarti kan ijazahnya ada. Ada di sini. Apa salahnya sih? Jadi dia bersyarat dia akan mau diperiksa, bersedia jika ijazah itu dihadirkan. Karena ijazah itu kan ada masalah fitnah, masalah pencemaran nama baik dan sebagainya, ya kan? Iya. Ya kalau ijazahnya ada, kalau nggak ada gimana? Iya. Makanya dia dihadirkan. Nah, nampaknya penjelasan dari penyidik bahwa ijazahnya lagi proses pemeriksaan laboratorium. Berarti kesimpulannya diperiksa ulang. Saya sempat bertanya pembandingnya apa? Karena kami juga sudah siapkan sebenarnya dari pihak kami, pihak terlapor ini, Roy Suryo, Respon dan sebagainya sudah mempersiapkan pembanding juga dari beberapa teman-teman alumni yang tahun 85 itu juga. Oke. Udah disiapin. Tapi kan kata penyidik ada pembandingnya? Ya menurut mereka ada. Oke. Nah, ini mereka nampaknya merapikan prosedur ya, karena di Bareskrim kan prosedurnya kan sebelum laporan. Oke. Lagi dumas kan. Kalau ini nampaknya setelah laporan. Memang itu sesuai dengan Perkap. Kalau di Bareskrim tidak sesuai. Karena salah satu syarat untuk pemeriksaan laboratorium itu harus dilampiri dengan laporan polisi. Oke. Ya, tapi itu kan enggak. Oke. Nah, kemudian saya juga tanya kenapa pasal 28 ayat 3 di drop. Ya kan? Oh, di drop ya, Bang? Di drop karena diduga oleh teman-teman, ya kan, bahwa pasal itu kalau memang diajukan harus membuktikan ijazah. Makanya nampaknya yang diajukan itu kalau bisa buktinya bukan ijazah gitu loh. Makanya dari tadinya kan ada 5 pelapor apa istilahnya ya? Apa istilahnya pelapor, bukan pembanding, bukan pelapor pendamping lah istilahnya. Iya. Ada 5 kan waktu itu. Ya. Sekarang nampaknya tinggal 2. Oh gitu ya. Terakhir kayaknya tadi nggak disinggung Peradi Bersatu. Kayaknya Peradi Bersatu udah menarik. Kayaknya udah ngukur diri ya. Artinya kalau ini tidak terbukti kita akan laporkan balik. Laporkan balik, betul. Ada Bang Roy Suryo di belakang. Tapi mungkin tadi dalam perkara lain ya Bang Roy ya. Tadi dalam perkara lain ya, bukan soal ijazah ya.
hari ini. Sebagai ahli gimana? Ya sekalian. Jadi sebenarnya begini, nampaknya laporan dari 5 itu sekarang jadi 2. Oke. Pradi bersatu juga mundur. Ya mudah-mudahan yang lain juga mundur ya. Karena ini berbahaya sekarang ini. Kalau seandainya tidak mundur, ya kita ini kan tahu sendiri kan. Lawyernya kan agresif semua yang sekarang ini. Lain sama Bambang Tri yang kemarin kan. Iya kan? Dan dukungan masyarakat. Masyarakat itu pasti. Dukungan YouTuber. Pasti. Karena kalau nggak didukung, YouTubernya kena juga nanti. Iya. Makanya kalau kita lihat di mana-mana itu kan pendukung kita kan luar biasa ya. Baik itu bahkan para pegawai negeri pun, TNI pun ya, walaupun mereka tidak terekspos ya, tapi mereka lanjut terus. Itu mereka dukung. Ya kan? Tapi kalau dukungan mereka ya circle mereka aja yang bermain, ya itu aja, lu lagi kan. Oke. Ya kan? Bang Al-Katiri tadi sempat menanyakan soal ijazah penyitaan tadi. Iya. Minimal ada nggak bukti yang diberikan Polda bahwa bukti ijazah yang gitu. Ya, kami kan memberikan syarat. Tifa bilang, klien kami bilang dia akan mau diperiksa, syaratnya harus ijazah itu ditunjukkan. Karena kan masalahnya di situ. Fitnah pun di situ. Ya kan? Penghasutan di situ. Masa tidak ada? Ya kan? Kami minta, dan faktanya kan sudah kita kan? Berarti ada. Cuman ini masa mau menunjukkan ke 11 orang itu aja berat? Iya. Tunjukkan aja kan, nggak seluruh rakyat Indonesia. Iya. Tunjukkan ke 11 orang yang terlapor itu, biar mereka happy lah gitu. Iya. Tapi ya kan memang yang kemarin. Tapi tadi dikatakan ijazahnya lagi dalam proses lab forensik lagi. Mungkin mereka menyesuaikan dengan prosedur ya, karena secara lab forensik itu harus dalam bukti penyerahan dari Polda Metro ke Lab 4 ada enggak? Nah, itu maksud saya. Antara dari Jokowi ke Polda ada enggak? Sempat ditanyakan itu setiap pertanyaan kami itu tidak dijawab. Dijawab dengan senyum manis. Ya bingung saya gitu loh. Ya kan? Ya kalau gitu senyuman bukan jawaban berarti, Bang. Itu jawabnya senyum-senyum aja nanti. Iya. Jadi tidak ada buktinya. Saya bilang Anda itu meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan itu apa? Yaitu untuk mencari perbuatan pidananya, betul kan? Apa pidananya sehingga Anda tingkatkan ini? Tunjukkan pada kami, karena kami yang dilaporkan kan. Nggak jawab. Ya sudah, proses nggak bisa seperti itu. Senyum-senyum aja jawabannya. Iya. Makanya buat saya kayak ada film atau apa, senyummu adalah tangisku kan. Ya Pak Roy kemarin sempat diperiksa juga dan katanya Pak Roy, saya ditunggu dia. Iya. Terima kasih Bang Al-Katiri. Kita Ya. Bukan. Oh ya. Pak Roy. Siap. Ya, alhamdulillah ini kita ketemu narsum baru, walaupun bukan hari ini ya Pak Roy, sudah kemarin di dalam perkara lain. Pak Roy ini juga memenuhi undangan kalau ini. Oh iya, undangan selaku ahli. Pak Roy kemarin katanya sempat menanyakan juga soal ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya. Apa jawabannya Pak Roy? Ya itu memang salah satu yang sempat saya tanya. Tapi ya kita tahu kan jawabannya sama. Jadi menurut saya lebih fokus ke tanggal yang sudah tersurat. Ini harus hati-hati. Tanggal 22 Januari. 22 Januari. Karena apa? Itu sudah tersurat. Jadi tidak hanya tersirat. Kalau sudah tersurat, itu berarti adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi adanya lokus dan adanya tempus, itu tempusnya 22 Januari, lokusnya di Jakarta Pusat. Itu sudah jadi pedoman atau dasar hukum. Jadi saya hanya mau berdasarkan itu. Nah, lucunya begini ya. Tadi Pak Al-Katiri juga bilang, kan tadinya kan ada laporan tuh ada 5 dari Pradi bersatu yang akhirnya bercerai-berai itu, ya, gitu kan. Sudah nggak bersatu lagi. Ya, nggak bersatu lagi kan, udah mundur 2 kan. Nah, itu kan mereka tadinya melaporkan dari lokus yang berbeda-beda. Ya kan? Tadinya ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Jakarta Utara, ada yang di Depok. Sekarang nalar nggak? Atau nurul nggak? Ya, atau logis nggak? Yang tadinya mereka laporkan di mana-mana, tiba-tiba bisa dikumpulkan jadi setempat di Jakarta Pusat tanggal 22 Januari. Sama dengan laporannya Jokowi dijadikan satu. Ini sama aja dengan ada orang mencuri di Jakarta Timur, mencuri di Depok, mencuri tiba-tiba disatukan, kemudian semuanya dianggap mencurinya di Jakarta Pusat. Ini kan nggak boleh kayak gitu tuh. Itu sama saja dengan ada hal yang mustahil kalau kata Sri Mulat. Nah itu jadi penggabungan itu sudah konyol. Yang kedua adalah ketika kemarin saya dipertanyakan
tentang peristiwa tanggal 22 itu. Saya langsung balik tanya, selain soal ijazah ya, saya balik tanya, ada nggak saya di situ? Disebut nggak saya di situ? Tidak Pak. Lah udah, ngapain juga? Mau terus kalau saya tidak ada di situ. Tapi Pak, ini ada pertanyaan lain. Ada nggak pertanyaan lain tuh di surat yang dikirimkan ke saya? Kalau nggak ada, ya nggak usah. Ngapain kita mau jawab? Ini Pak, ini ada 37 link. Ngeyel juga. Ada 37. Oke. Sekarang 37 link. Saya lihat nama saya ada 1, 2, 3. Dari 37 ya. Saya bilang ke penyidik. Kira-kira dari 37 itu separuhnya nama saya ada nggak? Separuh saja. Ya, nggak usah semuanya. Separuh. Nggak ada Pak separuh. Oke. Kurang dari separuh. Pak katakanlah sepertiganya ada nggak gitu? Nggak ada juga. Kalau setengah nggak ada, sepertiga, seperempat ada nggak? Nggak ada juga. Seperlima ada nggak ada juga. Jadi aneh kan? Saya mencoba dikaitkan dengan 37 link. Yang sebenarnya itu hampir sebagian besar mayoritas. 1/6-nya aja saya nggak ada. Ngapain repot-repot ngetik? Ngapain repot-repot saya jawab? Dan ini satu prinsip. Saya tidak akan menjawab hal yang melemahkan sahabat-sahabat saya atau teman-teman saya. Ya. Kalau saya menjawab itu, berarti saya memberikan kesaksian atas orang lain. Kesaksian atas misalnya ya, satu di antara 12 nama terlapor itu. Nggak boleh. Itu namanya saya berpendapat kayak hari ini. Saya berpendapat selaku ahli. Saya bukan saksi langsung. Jadi nggak boleh kalau kemarin saya berpendapat. Saksi itu hanya yang boleh diceritakan yang dia dengar melalui telinganya, dia lihat melalui matanya sendiri. Jadi kalau saksi itu tidak ada di tempat di kejadian yang ditanyakan, dia tidak berhak menjawab. Istilah hukum itu namanya testimonium di auditu. Jadi dia hanya berkata atas testimoni orang lain. Dia hanya menyuarakan. Jadi itu katanya. Nggak boleh. Dengan demikian, ya udah, nggak ada saya. Ya udah, 118 pertanyaan buat saya. Tetapi mostly nggak ada saya. Makanya Pak Roy kemarin agak cepet ya. Sebenarnya saya jam 3 itu sudah selesai. Lamanya di ngeprint. Tapi Polda senang juga. Jadi ketika saya dengar ngeprintnya, iya Pak, ngeprintnya bisa sampai 2-3 jam katanya gitu kan. Ini saya langsung bilang, di ruangan ini ada berapa printer? Hitung 1, 2, 3 ada 6. Oke. Ada LAN kan? Lokal LAN atau ada Pak. Ya yuk kirim. Tolong bantu ya. Selesai. Nggak sampai 1 jam ngeprintnya. Jadi mereka juga senang. Ya Allah. Waduh, iya ya. Dari kemarin kayak gini cepet sih. Gimana? Saya gini lihat. Ya. Seperti apa yang kita lihat ya. Artinya teman-teman ada yang diperiksa sampai jam 9 malam. Ada yang jam 12, ada yang jam 4 sampai jam 4 pagi sampai subuh. Betul, Pak. Itu kan benar-benar sudah apa ya, Mas Narto ya. Itu sampai jam 4 pagi. Itu kan sangat-sangat tidak manusiawi. Hanya gara-gara mungkin masalah teknis. Dan saya juga bilang, mau berapa lagi yang mau diperiksa? Kalau sampai teman-teman YouTuber, teman-teman media itu, Anda lupa, saya bilang gitu kemarin. Ada yang sekarang tuh sifatnya bukan lagi trias politika, sistem kehidupan sekarang. Trias politika itu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Betul. Tapi sekarang disebut adalah tetras politika, 4 pilar. Pilar yang terakhir adalah pilar media, komunikator. Itu saya tulis dalam buku Jokowi White Paper. Saya bela teman-teman media. Kita kedepankan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 ya tahun 1999 bahwa teman-teman itu memberitakan. Siapa lagi yang memberitakan kalau bukan teman-teman? Tidak harus media konvensional, tidak harus media mainstream, tapi teman-teman YouTuber, teman-teman media alternatif. Kalau Anda memberitakan terus Anda dikriminalisasi atau Anda dipidana, siapa yang memberitakan untuk masyarakat? Kapan lagi masyarakat dapat? Jadi itu. Jadi kemarin isinya malah saya kemarin dalam ya malah diskusi itu. Menarik Pak Roy. Harusnya saya kemarin ditanya begitu juga. Gak apa-apa pengalaman. Jangan sampai nanti ditanya-tanya lagi berikutnya. Ya Pak Roy. Itu ya. Tapi artinya kesimpulannya dari seluruh pertanyaan yang ada di pertanyaan itu apa Pak Roy? Kesimpulannya dari isi pertanyaan. Kesimpulannya dari isi ini mengada-ada. Dan bahkan dalam diskusi sore harinya, saya benar-benar ketawa karena saya mendapatkan statement dari 2 orang yang berbeda. Yang satu dari termulnya Jokowi, ya, yang satu dari lawyernya Jokowi. Tapi kedua-duanya kayaknya mendapatkan pemahaman yang sama, yang salah.
Kenapa Apa saya itu? bilang salah? Kan saya tanya, ngapain saya ditanya tanggal 22 Januari? Iya. Jawabannya sama. Katanya jawaban yang pertama, itu Pak Jokowi melihat video tanggal 22 Januari, terus melaporkan. Saya kunci jawaban. Ulangi lagi. Rifai, kalau yang Jokowi, iya itu Pak Jokowi lihat tanggal 22 Januari terus melaporkan. Bagus. Yang dilaporkan tanggal berapa? 22. Ada April, bukan? Oh, Lihatnya kan 22 yang Januari. Link-linknya itu kan lebih Link-linknya di kan atas April, tanggal 22. Mei. Logis gak? Enggak Itu loh. kayak lo Jokowi aja. Sekolahnya di SMPP, tapi ijazahnya SMA 6. Padahal SMA 6 baru ada 6 tahun lagi. Iya, iya, Pak. Ini Iya, iya. lihatnya Januari, ya, tapi peristiwanya Maret, April. Iya, 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 iya. Ini dagelan Sri Mulat ini. Iya, 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 iya. Ya udah makanya ketawain aja kalau ada kayak gitu. Nah, baru diralat. Mereka ngeralat. Oh enggak lah, itu maksudnya lihatnya 26 Maret. Oke, kalau lihatnya 26 Maret, kan awalnya memang lihatnya 26 Maret katanya. Iya, iya, iya. Peristiwa April, Mei dan sebagainya hapus semuanya. Nggak berlaku lagi. Orang hanya bisa melaporkan apa yang sudah dia alami. Itu Ya. namanya pelaporan yang sifatnya dari dia. Misalnya dia yang merasa fitnah, dia yang Ya. kalau kemudian ditambah-tambah, Ya. pernahkah Jokowi datang lagi setelah 30 April Iya. ke sini untuk melaporkan lagi? Jadi laporan setelah 30 April, peristiwa setelah 30 April nggak sah. Ngapain lagi ada link 37 ditambahkan itu? Iya. Ya, itu kan dicari-cari. Itu namanya cherry picking, dipilih-pilih. Oke. Dipilih-pilih setelah dia. Siapa yang milih? Jokowi nggak ngaku kalau dia ngelaporkan. Iya. Katanya dia ngelapor pencemaran nama baik. Iya. Ini lucu lagi. Tapi dia ngaku nggak nyebut nama. Iya. Berarti pencemaran nggak ada namanya. Baik. Lah kan lucu. Pencemaran peristiwa berarti kan. Iya, 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 iya. Ini aneh. Pencemaran nama baik itu harus nyebut orang. Iya. Harus nyebut nama. Kalau enggak namanya pengecut. Loh, iya kan? Masa kita melaporkan? Iya, iya, Pak, iya. saya merasa dicemarkan nama baiknya. Oleh siapa? Siapa yang mencemarkan? Nah, itu kan aneh. Peristiwanya ada. Betul. Peristiwa. Terus ini apa yang paling lucu? Katanya dimajukan lagi kan. Jokowi lihatnya baru tanggal 22 Januari. Iya. Lihatnya 22 Januari, yang dilaporkan peristiwanya Maret, April, Mei. Berkembang. 30 tuh, Pak. Bukan berkembang. Apa yang dilaporkan tuh yang belum ada di Januari ya. Ini namanya lucu. Tapi ya nggak apa-apa. Ini sesuai dengan statementnya kok. Jokowi kan selalu bilang, sudah Pak, sudah tapi belum. Itu peristiwa. Padahal sudah. Gitu. Oke, Pak Roy, terima kasih. Tandain aja biar. Iya, 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 iya. Terima kasih Pak Roy Terima atas kasih. waktunya. Ini Sama-sama. ada Bu Mary sekalian. Ya, monggo. Yang saya Bu Karena Mary. Bu Mary kemarin juga sudah diperiksa Pak Roy. Makanya saya sekalian. Mikrofonnya. Udah Pak Roy. Baik Bu Mary, Bu Mary kemarin diperiksa, hari ini datang lagi ke Polda, ini nggak kapok-kapok Bu Mary. Kapok mau kapan gitu ya. Apa yang kemarin dipertanyakan, Bu Mary jadi apa ya kemarin pas diperiksa di Polda kemarin Bu Mary? Itu jadi saksi aja, saksi satu. Di situ sama ditulisnya cuman ada satu kejadian Apa itu? podcast Ya. tanggal 22 Januari 2025. Disebutkan nggak itu apa? Enggak, jadi saya pun nggak tahu podcast itu podcast apa, podcast siapa, isinya apa. Cuma ditulis kejadian di Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2025. Oke. Nah di situ di dalam pertanyaan disebutkan nggak Bu Mary itu sebagai apa dipanggil di situ? Maksudnya apakah ada di lokasi atau Bu Mary berstatement apa gitu dalam pertanyaan penyidik? Pertanyaan berikutnya ada. Oke. Soal apa? Jadi yang pertama itu adalah tentang 22 Januari itu. Kemudian kan berkembang tuh. Yes. Dan dia menyebut lagi banyak, ada 30 podcast kalau nggak salah. Bukan cuma podcast ya, ada Link berita. Ya, ada link berita, ada di iNews dan sebagainya. Terus setelah itu dia nanya gini, Ibu paham nggak alurnya? Loh, dia setelah dia nyebutin segitu banyaknya link loh yang disebut, bukan video dikasih lihat. Iya. Sampai yang Baliga Academy, yang dokter Tipa segala. Ibu paham nggak alurnya? Loh, paham apa ya? Saya bilang. Ya, saya nggak paham lah, saya bilang. Iya. Emangnya saya profesor gitu kan, saya bilang gitu. Oke. Kemudian dia juga mengkonfirmasi statement saya, ada beberapa di Bareskrim. Waktu ikut membersamai TPUA, Ya. memberikan novum
bukti baru. Oke. Yang di Barreskrim Polri ya berarti. Waktu itu dia mengkonfirmasi, betul ya ibu ada ngomong begini gitu loh. Ya. Jadi pertama saya nggak bilang yang mana, karena kan dia nggak kasih lihat videonya. Ya kan tentu kita nggak bisa mengelak dong. Memang iya kita ngomong begitu. Apa itu yang di dalam video itu katanya? Itu kata-katanya sebenarnya sangat bagus sekali bahwa kami tidak mau 50 tahun lagi anak cucu kami menemukan ada buku sejarah di mana di Indonesia presidennya ijazahnya palsu. Saya bilang begitu. Terus dia tuh pokoknya menekan supaya saya mengakui. Saya bilang saya nggak mau dong, karena ini kan diedit, dipotong. Iya. Kecuali itu full, dan ini kan artinya gini, itu kan kondisi, in certain condition, in certain circumstances, kita nggak bisa. Lu kemarin ngomong ini, nggak bisa, saya bilang, karena ini satu kaitan. Dari si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa, saya nyambung. Iya. Makanya saya bilang, case yang saya sebut adalah ketika udah betul ijazah dia palsu, saya bilang begitu kan. Tapi kan nggak disebutin dong memang dalam omongan saya. Makanya saya bilang bahwa saya tidak berkenan untuk menjawab gitu. Jadi itu zero, nggak ada pernyataan. Iya, makanya kemarin agak lumayan cepat dibanding yang lain ya, betul, karena saya nggak mau terikut alur dia. Kemudian dia tanya tentang kehadiran Jogja Solo, betul saya hadir. Ibu ada dalam rombongan? Tidak. Saya memang tidak ada dalam bus dong, karena saya dari Surabaya. Oke Bu Mary, berikutnya ini yang soal hari ini Bu Mary. Hari ini itu kan Bu Mary datang bersama teman-teman dengan ini kerudung yang sama. Ini dalam rangka apa ini? Ini ya mak-mak yang senang ikut foto-foto sama tokoh kan gitu kan. Tadi kan ada Bang Roy, kan kita senang dong. Apalagi bisa masuk TV. Senang ya Maya ya. Nggak jauh dari situ lah kalau mak-mak ya kan. Emang kita bisa berbuat apa sih gitu kan. Pesan terakhir nih Bu Mary terkait dengan kasus ini ya, dalam hal ini yang menimpa 12 terlapor, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pada masyarakat semua, kita memang harus memfilter berita, itu penting. Jadi semua berita itu wajib kita ikuti dengan seksama dulu. Jangan langsung ngejudge inilah anulah dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi seharusnya bahwa kasus ini ya kalau memang Anda serius mau ikutin alurnya gitu loh. Karena media-media, terutama media-media kita itu sudah menyiarkan dengan benar. Nggak ada yang diedit-edit. Ya kan? Tidak ada hoax di sini. Benar-benar misal hari ini pemanggilan Nur Latifah, ya ngomong langsung Dr. Latifah. Betul kan? Iya, betul. Atau pengacaranya. Jadi nggak ada hoax di sini. Jadi begitu maksud saya, jangan ambil dari sumber yang lain. Baik. Terima kasih Bu Mary atas waktunya. Terima kasih semua. Semangat terus. Terima kasih Bang.